Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yusni Restanti dengan nomor induk mahasiswa 2020008241 dari kelas 4A6 Manajemen. Baik, di sini saya akan menganalisis mengenai persaingan marketplace yang ada di dunia saat ini. Keberadaan marketplace telah berkontribusi pada pertumbuhan industri jual beli di Indonesia yang sudah diprediksi akan berkembang selama beberapa tahun ke depan. Nah, marketplace ini sudah ada atau didirikan sejak tahun 1995 saat Amazon dan eBay mulai banyak dikenal dan digunakan oleh banyak orang. Lalu di tahun 1998 muncul PayPal yang kehadirannya memberikan banyak kemudahan untuk pembayaran online. Kemudian pada tahun 1999, Alibaba hadir di Cina dan ini membuat marketplace semakin berkembang hingga saat ini dengan ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Nah, apa sih marketplace itu? Jadi, marketplace ini adalah platform yang menghubungkan pembeli dan penjual barang atau jasa dengan menyediakan infrastruktur seperti pengiriman dan fasilitas pembayaran untuk memfasilitasi transaksi. Nah, saat ini ada banyak sekali marketplace yang tersebar di seluruh dunia, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Lazada, Bukalapak, dan masih ada banyak lagi. Jadi, website marketplace ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Saat ini persaingan marketplace di Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen yang berada di Indonesia. Nah, di sini ada 5 besar marketplace yang murni karena jangkauannya pasarnya lebih banyak dan beragam. Yang pertama yaitu Tokopedia. Tokopedia ini adalah sebuah platform marketplace atau situs jual beli online sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara digital atau online. Nah, transaksi yang terjadi di Tokopedia ini terjadi dengan aman karena menerapkan level security yang tinggi. Sebelumnya, William Tanuwijaya dan Leontius Alva Edison ini mendirikan Tokopedia pada tahun 2009. Jadi sudah lebih dari 10 tahun beroperasi atau digunakan oleh banyak kalangan. Sampai sekarang Tokopedia juga masih menjadi marketplace yang sangat dipercayai oleh jutaan penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu Shopee. Sejak tahun 2015, Shopee memperluas pasarnya ke Indonesia. Shopee ini merupakan marketplace yang berasal dari Singapura dan anak usaha dari Sea Group, sebuah perusahaan publik di Singapura. Shopee sendiri merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah menggunakan smartphone. Nah, dengan berbagai promo menariknya, saat ini Shopee menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Bahkan Shopee bisa menjadikan Blackpink sebagai campaign marketingnya, di mana mereka adalah idola besar di kalangan anak muda pada saat ini. Yang ketiga yaitu Lazada. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Nah, Lazada ini juga bergerak di bidang penjualan online yang menawarkan berbagai produk fashion, elektronik, peralatan rumah tangga, olahraga, dan masih banyak lagi. Lazada ini juga menyediakan pemesanan melalui telepon jika Anda menginginkan metode pembayaran bayar di tempat atau COD. Nah, Lazada ini berasal dari Singapura dan meluncurkan websitenya pada tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Yang keempat yaitu Blibli.com. Blibli.com adalah salah satu e-commerce di Indonesia dengan konsep belanja online menggunakan ala mall. Nah, Blibli.com ini didirikan pada tahun 2020 oleh PT Global Digital Niaga, anak perusahaan Jarum. Blibli ini menjual berbagai macam kategori produk seperti fashion,
gadget, kesehatan, dan kecantikan, serta perlengkapan rumah tangga dan juga otomotif. Yang terakhir yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual beli menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Nah, Bukalapak ini memerlukan waktu 7 tahun untuk bisa mencapai level startup unicorn sejak didirikan tahun 2010 oleh Ahmad Yaki dan kawan-kawannya. Awalnya, Bukalapak adalah toko online yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk merambah ke dunia digital atau online. Di Bukalapak ini menjual berbagai produk dari makanan, fashion, rumah tangga, hobi, dan koleksi sampai e-voucher. Nah, di sini ada contoh dari 5 marketplace, dari contoh fitur dari 5 marketplace yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada fitur Tokopedia, kemudian ada fitur Lazada, Shopee, Bukalapak, dan Blibli.com. Nah, selanjutnya alasan mengapa Shopee lebih diminati oleh banyak kalangan daripada marketplace lainnya. Yang pertama yaitu user friendly. Menurut pengamatan saya, Shopee ini lebih user friendly daripada marketplace lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, atau Blibli. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, aplikasi ini atau marketplace ini mudah digunakan serta fitur yang ada mudah diakses dalam satu halaman, khususnya pada aplikasi Shopee. Nah, pada menu checkout, barang pun tampilannya lebih jelas dan mudah dipahami, khususnya pada menu jasa pengiriman, alamat penerima, dan voucher. Kemudian yang kedua yaitu produk yang dijual banyak dan beragam. Sebenarnya ini juga berlaku bagi marketplace lainnya. Keempat marketplace tersebut termasuk Shopee adalah marketplace yang memiliki produk yang paling banyak dan beragam. Kita hanya perlu mencari harga yang paling murah dengan kualitas yang terbaik dari keempat marketplace tadi. Nah, kita bisa mencari produk dari masing-masing marketplace di atas untuk mencari produk yang paling murah. Kemudian kita bandingkan antara jumlah pembelian dan ulasan, dan jangan sampai kita membeli produk yang murah namun kualitasnya atau ulasan yang ada itu buruk dari pembeli-pembeli sebelumnya. Selanjutnya yaitu voucher melimpah. Banyaknya diskon dan promo di Shopee adalah kelebihan Shopee yang berikutnya. Setiap kategori produk di Shopee hampir memiliki voucher tersendiri, seperti voucher produk digital, voucher perlengkapan rumah tangga, hingga voucher barang elektronik. Nah, namun voucher yang paling diminati oleh kalangan remaja ataupun orang tua saat ini tidak lain dan bukan lain ialah voucher gratis ongkir kirim atau free ongkir. Voucher ini cukup menarik karena kita bisa menghemat biaya ongkos kirim dan kita juga bisa mendapatkan voucher hampir setiap hari. Yang keempat yaitu status pesanan jelas. Di Shopee, status pesanan kita itu sangat jelas sekali. Jika pesanan belum dibayar, berada di menu belum dibayar. Jika pembayaran sudah berhasil, maka akan berganti di menu dikemas. Kemudian, jika produk sudah dikirimkan oleh penjual, maka berada pada menu dikirim. Nah, selain itu, jika pesanan sudah selesai, ada di menu selesai, dan jika pesanan dibatalkan, maka ada di menu dibatalkan. Walaupun tampak sederhana, namun ini sangat membantu sekali. Maka dari itu, ini bisa dikatakan kelebihan dari Shopee yang patut atau yang bisa kita ketahui. Selanjutnya yaitu Shopee memberikan gratis ongkir. Nah, promo gratis ongkir atau ongkos kirim bukanlah hal yang asing di Shopee. Dimanapun daerah kalian berada ataupun apapun belanjaan yang kalian pilih, kalian akan tetap bisa mendapatkan promo gratis ongkir sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Selanjutnya yaitu di Shopee selalu banjir promo. Nah, tak hanya promo gratis ongkir saja yang ada di Shopee, namun masih banyak promo lainnya yang dapat kalian nikmati sekaligus. Misalnya, seperti diskon hingga 90%, promo cashback, dan berbagai program flash sale. Nah, pernah Shopee juga menghadirkan flash sale yang diadakan 3 kali sehari
dan juga menawarkan harga cuma-cuma, seperti dengan harga Rp99. Nah, cashback-nya pun tidak main-main. Cashback yang diadakan oleh Shopee ini tidak terbatas oleh kategori-kategori tertentu saja. Jadi, buat kalian pecinta belanja atau diskon sangat cocok sekali bila kalian menjadikan Shopee ini sebagai tempat belanja yang favorit. Kemudian selanjutnya yaitu produk yang tersedia begitu lengkap. Nah, mulai dari fashion hingga otomotif, segala macam produk bisa Anda beli atau kalian beli di Shopee. Selain itu, Shopee tidak hanya menjual sederetan produk dalam negeri saja, namun Shopee ini juga menjual produk cross-border atau produk yang dikirim dari luar negeri. Bahkan sekarang Shopee tidak hanya menjual produk saja, Shopee juga melayani pembelian pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, dan lainnya. Shopee ini merupakan e-commerce paling populer dan paling sering digunakan user tahun ini. Nah, kesuksesan tersebut tentu bukan tanpa sebab. Di sini ada beberapa strategi Shopee yang digunakan untuk bisa meningkat user, baik sebagai pembeli maupun penjualnya. Nah, strategi yang digunakan yaitu yang pertama, teknik pemasaran mengikuti tren. Shopee menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren buat jadi materi konten pemasarannya. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih mudah ingat dengan brandnya. Yang kedua yaitu menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculannya, Shopee memfokuskan bisnis kepada pengguna mobil alias aplikasi online atau aplikasi ponsel. Brand ini lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Yang ketiga yaitu promo irit hasil selangit. Nah, ini merupakan sebagai senjata Shopee yang disukai oleh banyak konsumen. Sampai saat ini pun Shopee masih memberikan promo yang berupa gratis ongkir bagi para penggunanya. Ongkir ini diberikan dengan batas pembelian tertentu. Meskipun nominalnya tidak terlalu besar, bagi calon konsumen, ongkir gratis juga bisa menjadi daya tarik yang memikat. Selanjutnya yang keempat yaitu jaminan harga termurah. Harga ini merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh sebagian besar para konsumen sebelum membeli sesuatu. Nah, hal ini yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk bisa bersaing dengan marketplace lain. Nah, Shopee ini menggunakan atau mengadakan garansi harga termurah, kemudian uang kembali 2 kali lipat. Nah, ini tuh membuat pengguna Shopee nggak lama untuk berpikir untuk melakukan transaksi di Shopee tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu atau yang terakhir punya target pasar yang jelas. Strategi Shopee ini pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan. Nah, perempuan ini terutama masih muda, maka dari itu Shopee ini berfokus pada kebutuhan-kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan dan fashion perempuan. Jadi dibanding memiliki target pasar yang luas tapi tidak jelas, akan lebih baik jika target pasar itu lebih terfokus. Nah, jadi itulah strategi-strategi yang digunakan Shopee untuk mencapai kesuksesannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.